Setelah segudang perhatian tertuju pada Australia pasca insiden penembakan massal, sederet fakta baru mulai menyusul. Mulai dari identitas pelaku, korban, hingga reaksi dunia internasional. Berbagai fakta dan dinamika lanjutan mungkin akan bermunculan seiring perkembangan penyelidikan dari aparat keamanan. Dan inilah sederet fakta dalam insiden penembakan massal di Pantai Bondi, Australia pada Minggu 14 Desember 2025. Insiden terjadi di tengah acara tahunan Hanukkah. Sebuah perayaan yang seharusnya berlangsung damai berubah menjadi tragedi berdarah di Pantai Bondi, salah satu destinasi populer di Sydney. Acara itu dihadiri sekitar 1.000 orang. Layanan darurat Australia menyebut mereka pertama kali mendapatkan laporan tembakan sekitar pukul 18.47 waktu setempat. Kepolisian menyebut pelaku segera melancarkan tembakan ke arah kerumunan orang. Kepolisian New South Wales melaporkan penembakan itu telah memakan 15 korban jiwa. Yang tertua 87 tahun dan korban termuda adalah seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Anak perempuan itu meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit anak. Sementara 42 orang lainnya juga turut dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tembak maupun cedera lainnya. 5 orang diantaranya berada dalam kondisi kritis, termasuk 2 anggota kepolisian yang terluka saat baku tembak dengan pelaku. Fakta ketiga adalah soal identitas pelaku penembakan. Kepolisian mengungkapkan bahwa 2 pelaku merupakan ayah dan anak laki-lakinya berusia 50 tahun dan 24 tahun. Sang ayah bernama Sajid Akram memiliki izin terhadap 6 senjata dan tewas di lokasi setelah terlibat baku tembak dengan polisi. Sementara sang anak bernama Nafid Akram yang mengalami luka kritis dan kini dirawat di rumah sakit di bawah penjagaan ketat aparat. Keduanya menggunakan senjata laras panjang dalam aksinya dan menyimpan sejumlah bahan peledak di mobil mereka. Dulunya Sajid Akram bukanlah warga negara Australia. Ia baru tiba di Australia pada tahun 1998 menggunakan visa pelajar sebelum akhirnya melepas kependudukan lamanya dan menjadi warga negara Australia. Kemudian pada tahun 2001, ia beralih ke visa pasangan usai menikahi istrinya yang sudah menjadi warga negara Australia terlebih dahulu. Dan selanjutnya, ia menggunakan visa kembali tinggal usai melakukan perjalanan ke luar negeri. Sementara anaknya Nafid Akram merupakan warga negara Australia yang lahir di negara itu. Tak sampai sehari, pemerintah negara bagian New South Wales segera meresmikan insiden itu sebagai aksi terorisme pada pukul 21.36 waktu setempat. Setelah penetapan, operasi kontra terorisme gabungan segera dilancarkan Kepolisian Federal dan negara bagian. Melansir dari ABC News, tim kontra terorisme gabungan Australia atau JCTT meyakini para pelaku penembakan itu terlibat dengan ISIS. Karena selain bahan peledak, ditemukan pula 2 bendera ISIS di mobil mereka. Selain itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Nafid Akram memang sudah menarik perhatian Badan Intelijen Domestik Australia atau ASIO sejak Oktober 2019. Nafid bahkan pernah berada di bawah pengawasan ASIO selama 6 bulan karena dekat dengan Isaac El-Matari, seorang yang ditangkap pada tahun 2019 karena merencanakan pemberontakan ISIS. Namun pengawasan tidak dilanjutkan karena Nafid terbukti tidak menimbulkan ancaman berkelanjutan. Di antara 15 korban tewas, 2 warga negara Hungaria dan seorang warga negara ganda Slovakia Australia turut menjadi korban jiwa. Warga Slovakia Australia itu bernama Marika Pogani, seorang Yahudi yang aktif dalam komunitas Yahudi setempat. Pogani tewas saat berada di tepi pantai bersama seorang temannya. Pemerintah Slovakia langsung menyampaikan bela sungkawa mendalam. Mereka menyebut bahwa Pogani sebenarnya memilih Sydney sebagai tempat perlindungan dari sejarah kelam antisemitisme di Eropa. Tak lama usai penembakan terjadi, seorang pria di Sydney yang tidak ada sangkut pautnya dengan serangan justru jadi target amukan netizen.
Alasannya karena ia bernama Navid Akram, sama seperti pelaku penembakan. Ia bahkan sampai takut keluar rumah karena kesalahan identifikasi itu. Pria itu pun meminta publik untuk menghentikan penyebaran informasi palsu dan melaporkan akun-akun yang menyalahgunakan fotonya. Imbauan juga dikeluarkan oleh kepolisian Australia agar masyarakat tidak menyebarkan spekulasi atau informasi keliru terkait insiden itu. Tragedi berdarah di Sydney segera mengundang berbagai respons internasional, termasuk dari Paus Leo ke-14. Paus Leo segera mendoakan ke-15 orang yang menjadi korban penembakan dan menyerukan penghentian kekerasan antisemitisme. In particolare oggi desidero affidare al Signore le vittime della strage terroristica compiuta ieri a Sydney contro la comunità ebraica. Basta con queste forme di violenza antisemitiche, dobbiamo eliminare l'odio dai nostri cuori. Selain Paus Leo, pemimpin-pemimpin negara lainnya juga turut menyampaikan simpati, belasungkawa, hingga kecaman. Reaksi dunia itu segera mendapat tindak lanjut dari Australia. Segera tak lama setelah tragedi, Albanese segera menggelar pertemuan dengan para pemimpin negara bagian dan wilayah. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk memperketat kepemilikan senjata. Mulai dari memperkuat pemeriksaan latar belakang pemilik senjata, melarang warga non-negara memiliki izin senjata, dan membatasi jenis senjata legal. Hingga kini, aparat keamanan Australia masih terus mendalami insiden penembakan massal di Pantai Bondi. Penyelidikan difokuskan pada jejak radikalisasi pelaku, alur kepemilikan senjata, serta potensi keterlibatan jaringan ekstremis yang lebih luas. Di sisi lain, tragedi ini meninggalkan duka mendalam tak hanya bagi Australia, namun juga komunitas internasional. Pemerintah Australia menegaskan keamanan publik dan perlindungan terhadap komunitas minoritas akan menjadi prioritas utama seiring dengan pengetatan aturan senjata api. Sementara itu, kepolisian kembali mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menunggu hasil resmi penyelidikan. Insiden penembakan di Pantai Bondi kini menjadi pengingat keras bahwa ancaman kekerasan dan ekstremisme masih nyata, bahkan di negara dengan aturan senjata paling ketat sekalipun. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.